Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Tuhan yang mengaruniakan kehidupan kepada kita, maka patutlah Dia dipuji dan dipermuliakan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur karena penyertaan dan pembelaan Tuhan sepanjang hari, malam hingga pagi hari ini. Dan hanya oleh karena kasih setia Tuhan kami ada. Saatnya kami memperhadapkan kembali hidup kami kepada kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang mengurapi dan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amsal pasal 7 ayat 15 sampai 20. Itulah sebabnya aku keluar menyongsong engkau untuk mencari engkau, dan sekarang kudapatkan engkau. Telah kubentangkan permadani di atas tempat tidurku, kain lenan beraneka warna dari Mesir. Pembaringanku telah kutaburi dengan mur, gaharu, dan kayu manis. Marilah kita memuaskan berahi hingga pagi hari, dan bersama-sama menikmati asmara. Karena suamiku tidak di rumah, ia sedang dalam perjalanan pulang menjelang bulan purnama. Ayat yang ke-14. Aku harus mempersembahkan korban keselamatan, dan pada hari ini telah kubayar nasarku itu. Anak-anak muda yang bodoh, yang tidak tinggal di dalam kebenaran, yang membiarkan dirinya dikendalikan oleh hawa nafsu duniawi, yaitu perzinahan dan percabulan. Di mana anak-anak muda yang tidak punya pengalaman itu terjerumus di dalam nafsu bejat duniawi. Kepada yang demikian Salomo katakan, dari ayat 14, aku harus mempersembahkan korban keselamatan, pada hari ini telah kubayar nasarku. Mungkin anak-anak muda yang dimaksud dalam ayat ini menurut Salomo adalah mereka orang-orang yang berkelimangan harta dan benda. Sehingga mereka datang kepada Tuhan mempersembahkan korban keselamatan dan membayar nasar kepada Allah. Satu kesempatan mereka datang kepada Allah seperti selayaknya yang lain. Mereka menghampiri Tuhan. Mereka datang kepada Tuhan seraya mempersembahkan apa yang mereka miliki, punyai, untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Namun dalam momen tertentu setelah mereka mengalami lawatan Allah di dalam pelataran bait Allah itu, maka anak muda itu kembali melakukan kejahatan. Kembali melakukan dosa perzinahan. Kembali melakukan dan menundukkan diri pada perzinahan. Di dalam ayat 15, itulah sebabnya aku keluar menyongsong engkau untuk mencari engkau, dan sekarang kudapatkan engkau. Ketika telah merasa segala sesuatu telah baik, ketika dia telah mempersembahkan korban dan membayar nasar keselamatan kepada Allah, maka sekarang dia telah disucikan, dikuduskan. Tetapi lain kesempatan kemudian, dia katakan, itulah sebabnya aku keluar menyongsong engkau untuk mencari engkau, dan sekarang kudapatkan engkau. Di dalam Tuhan ada kelepasan, tetapi dosa terus menguasai hidupnya. Kemarin mempersembahkan korban keselamatan kepada Allah, sekarang memulai lagi perbuatan dosa. Bapak, Ibu, Saudara, inilah sifat karakteristik dosa. Selalu hidup tumpang tindih sedemikian rupa. Sekarang benar, besok berbuat dosa lagi. Minta ampun lagi kepada Tuhan,
lain waktu lagi berdosa lagi kepada Allah. Karenanya Bapak Ibu Saudara, satu-satunya catatan yang penting bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, biarlah kematian Kristus di atas kayu salib yang sekali untuk selama-lamanya itu, mari kita kenang selama-lamanya. Dan jangan biarkan diri kita untuk dikendalikan dan dikuasai kembali oleh dosa. Kiranya Tuhan memampukan dan menolong kita untuk tetap berdiri di atas dasar firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.